Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah sunyi malam, saat semua orang istirahat, Anda baru selesai bekerja 12 jam tanpa henti. Satu-satunya tumpuan hidup Anda, satu-satunya harta berharga, adalah motor matic yang Anda beli dengan susah payah. Sekarang, bayangkan motor itu dibakar habis di depan mata Anda, hanya karena Anda menolak membayar uang palak sebesar 3 juta rupiah kepada seorang oknum yang mengenakan seragam kebesaran. Emosi, amarah, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Dunia Risa hancur total dalam hitungan detik itu. Tapi siapa sangka, gadis operator yang kelelahan ini memilih untuk melawan. Ia tidak menangis. Ia balik menyerang. Ia menghajar polisi arogan itu hingga terkapar tak berdaya di jalanan yang gelap. Apa yang membuat seorang gadis nekat melawan petugas negara? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Risa menarik rem motornya perlahan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Seharusnya ia sudah tiba di kontrakan kecilnya di gang sempit itu 10 menit yang lalu. Tapi malam ini perutnya terasa melilit karena belum sempat makan malam setelah 12 jam shift kerja yang melelahkan. Ia memutuskan berhenti sejenak di depan warung nasi goreng yang sudah hampir tutup, berharap masih ada sisa lauk yang bisa ia bungkus. Jalanan yang ia lalui memang selalu sepi di jam-jam seperti ini. Hanya ada lampu penerangan jalan yang berkedip-kedip dan suara jangkrik dari semak-semak di pinggir kali. Risa, gadis berusia 24 tahun yang bekerja sebagai operator panggilan di sebuah perusahaan telekomunikasi besar, sudah terbiasa dengan kesendirian malam. Ia mengandalkan motor matic berwarna merahnya, yang ia beli secara kredit mati-matian, sebagai satu-satunya tumpuan hidup. Motor itu bukan hanya kendaraan, melainkan nyawanya. Saat ia baru saja memarkir motornya di depan warung, sebuah motor trail besar dengan suara knalpot yang memekakan telinga tiba-tiba berhenti menyamping, tepat di depan roda depan motornya. Dari atas motor itu turun seorang pria bertubuh tegap. Pakaiannya seragam coklat muda kepolisian. Namun ia tidak mengenakan helm, memamerkan wajah yang keras dan berkumis tebal. Malam, Nona manis, sapa pria itu. Suaranya terdengar berat dan dibuat-buat ramah, tapi mata Risa menangkap sorot yang jauh dari kata ramah. Risa hanya menunduk sedikit, merasa jantungnya mulai berdebar kencang. Ia tahu, berurusan dengan oknum seperti ini di jam sepi hanya akan membawa masalah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya hanya mau bungkus nasi goreng, ujar Risa dengan nada selembut mungkin, berusaha menyembunyikan kekesalannya. Pria itu menyeringai. Ia melangkah mendekat, mengeluarkan sebuah senter kecil, dan mulai menyinari motor Risa dari depan hingga belakang. Ia berhenti tepat di plat nomor, menggaruk dagunya yang tidak gatal. Santai saja, Nona. Saya Bribka Herman. Sedang patroli rutin di wilayah ini. Saya lihat dari tadi kamu agak mencurigakan. Motor kamu ini, sepertinya ada yang kurang beres. Ya, kata Herman, menjentikan jarinya ke spakbor motor. Risa memaksakan senyum. Semua surat-surat saya lengkap, Pak. STNK, SIM C, pajak sudah lunas semua. Saya baru saja perpanjang bulan lalu. Herman tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan penuh cibiran. Surat-surat? Itu cuma kertas, Nona. Tapi motor ini, lihat. Modifikasinya ini sudah menyalahi aturan. Lampu belakang kamu itu terlalu redup. Atau mungkin plat nomor kamu. Sepertinya hurufnya kurang jelas terbaca dari jauh. Risa mulai merasa darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia tahu persis. Tidak ada satupun modifikasi yang ia lakukan pada motornya. Semuanya masih standar pabrik. Ini hanya akal-akalan. Pak Herman, mohon maaf. Motor saya standar. Tidak ada modifikasi apa-apa. Jawab Risa, suaranya mulai meninggi sedikit. Herman tiba-tiba mengubah ekspresinya. Senyumnya hilang. Wajahnya menjadi dingin dan penuh ancaman. Jangan membantah petugas. Nona, kamu pikir saya tidak tahu trik-trik anak muda zaman sekarang? Atau jangan-jangan, kamu ini baru saja selesai membawa barang haram, makanya kamu buru-buru begini? Tuduh Herman, menunjuk Risa dengan ujung senter. Tuduhan itu membuat Risa terkejut hingga ia mundur selangkah. Astagfirullah, Pak. Jangan sembarangan bicara. Saya bekerja keras. Saya operator panggilan yang baru pulang shift malam. Operator panggilan.
Herman mengangkat sebelah alisnya. Pekerjaan bagus. Berarti gaji kamu lumayan besar, dong. Kalau begitu, harusnya kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Herman menyandarkan tubuhnya ke motor Risa. Matanya menuntut, seolah meminta harga. Saya tidak punya masalah yang harus diselesaikan, Pak, tegas Risa. Oh, tentu saja ada, potong Herman cepat. Nadanya merendah seperti berbisik rahasia. Begini saja, daripada saya bawa motor kamu ini ke kantor dan kita urus semuanya besok pagi, yang pasti akan memakan waktu dan biaya lebih banyak, mending kita selesaikan di sini, damai. Ia menarik napas panjang, lalu menyebutkan angka yang membuat napas Risa tercekat. 3 juta rupiah saja. Nona, 3 juta tunai malam ini. Motor kamu aman, kamu pulang, dan kita anggap kejadian ini tidak pernah ada. Bagaimana? Risa menatap Herman dengan tatapan yang nyaris membakar. 3 juta. Itu gaji bersihnya selama sebulan penuh, setelah dipotong cicilan motor dan biaya hidup untuk ibunya di kampung. Uang itu rencananya akan ia kirimkan besok pagi. 3 juta. Bapak gila. Risa tidak bisa menahan ledakan amarahnya lagi. Semua kepenatan kerja, rasa lapar, dan kini pelecehan otoritas ini, semuanya meledak. Herman tampak terkejut sesaat mendengar Risa berani membentaknya. Namun, ia segera kembali menguasai diri, senyum sinisnya kembali terpancar. Jaga bicaramu, Nona. Saya sedang menawarkan keringanan. Kalau kamu tidak mau, baik, saya akan bawa motor ini, kata Herman, meraih kunci motor Risa yang masih tergantung di lubang kunci. Dengan gerakan cepat, Risa menepis tangan Herman. Jangan sentuh motor saya. Itu nyawa saya. Oh, galak juga. Herman tertawa lagi. Ia mundur selangkah. Tangannya bergerak menyentuh sabuk di pinggangnya. Kamu ini anak muda bandel. Ya, saya sudah berbaik hati mau damai. Kalau kamu menolak, kamu akan lihat apa yang terjadi. Herman mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu menelepon seseorang dengan nada tinggi dan berwibawa. Halo, bawa jerrycan. Ya, yang 5 liter. Cepat ke Jalan Kenanga. Ada motor yang harus kita musnahkan di sini. Bukti perlawanan terhadap petugas. Risa membeku di tempat. Ia tahu Herman hanya menggertak, tapi melihat keseriusan di wajah Herman, rasa takutnya mulai berganti menjadi amarah yang jauh lebih dingin dan mematikan. Herman tidak main-main. Ia benar-benar akan membakar motornya jika ia tidak memberikan uang yang ia minta. Air mata Risa mulai menggenang, bukan karena sedih, melainkan karena frustrasi dan kemarahan tak tertahankan. Motor itu adalah masa depannya, hasil cucuran keringatnya. Membiarkan motor itu dibakar sama saja membiarkan hidupnya sendiri hancur. Kamu punya waktu 5 menit, Nona. Atau motor kesayangan kamu itu akan jadi arang. Pikirkan baik-baik, desak Herman, melipat tangannya di dada, merasa superior dan yakin Risa akan menyerah. Risa menyeka air matanya. Wajahnya yang semula tampak lelah dan polos, kini berubah. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia melihat Herman, lalu melihat sekeliling. Di pinggir jalan, teronggok sebuah balok kayu bekas yang cukup besar dan berat. Herman masih menunggu, menikmati kekalahan yang tampak jelas di wajah gadis itu. Ia tidak menyadari, di mata Risa, kalkulasi telah berubah. Bukan lagi soal uang 3 juta, tapi soal harga diri, keadilan, dan motornya. Risa mengambil napas terakhir, dan mengucap dalam hati, Ya Allah, kuatkan hamba. Tangannya perlahan turun, bukan untuk mengambil dompet, melainkan untuk meraih sesuatu yang jauh lebih keras dan mematikan di dekat kakinya. Herman masih tersenyum sombong, sibuk melihat jam di pergelangan tangannya, menunggu detik-detik Risa merengek memohon ampun. Ia tidak pernah menyangka bahwa detik-detik berikutnya adalah detik-detik terakhir bagi kesombongannya. Dengan kecepatan yang tak terduga, Risa bergerak. Ia tidak berteriak, tidak memohon. Ia hanya mengambil balok kayu itu, memutar tubuhnya, dan mengayunkannya dengan seluruh tenaga yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun menahan kerasnya hidup. Ayunan itu ditujukan langsung ke titik paling vital di tubuh Bribka Herman, dengan satu tujuan pasti. Herman hanya sempat terkejut melihat bayangan gelap melayang ke arahnya. Ia bahkan belum sempat berteriak kaget sebelum balok kayu itu menghantam. Suara hantaman itu terdengar memecah kesunyian malam di Jalan Kenanga, diikuti suara gemuruh dari tubuh yang roboh ke tanah. Itu adalah suara jatuhnya Bribka Herman. Bribka Herman tergeletak tanpa bergerak di atas aspal Jalan Kenanga.
Balok kayu yang Risa gunakan tadi terlepas dari tangannya, jatuh di samping kepala Herman. Suara hantaman itu memang keras, sangat keras, cukup untuk membuat gendang telinga Risa berdenging sesaat, dan membuat sisa-sisa kesombongan Herman lenyap di telan malam. Risa berdiri membeku selama 2 detik, napasnya tertahan di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Ia tidak pernah bermimpi memukul orang, apalagi seorang polisi yang sedang bertugas. Rasa takut yang sempat hilang kini merangkak kembali, tetapi kali ini ditemani oleh tekad yang sangat dingin. Ia mendekat, lututnya gemetar, kakinya terasa seperti terbuat dari agar-agar. Ia menunduk dan melihat Herman. Tubuh besar dan arogan yang tadi berdiri tegak itu kini tampak tak berdaya. Wajahnya menghadap ke samping, dia membisu. Risa melihat ada sedikit cairan kental berwarna merah gelap mulai merembes dari samping kepala Herman, tepat di area pelipis, bercampur dengan debu dan kerikil di jalanan. Ia tahu ia memukulnya sangat keras, menggunakan seluruh tenaga yang ia kumpulkan dari rasa frustrasi dan kemarahan yang selama ini ia tahan. Motornya. Fokusnya kembali kepada motornya yang berdiri diam di sampingnya. Motor itu sudah ia selamatkan, setidaknya untuk saat ini. Tiba-tiba, suara deru motor yang mendekat terdengar semakin jelas dan nyaring, memecah keheningan di jalanan yang sepi itu. Itu bukan suara motor Risa yang sedang rusak, dan itu pasti bukan warga sekitar yang melintas. Itu adalah suara motor yang dipanggil Herman tadi, yang membawa jeriken berisi bensin. Kepalanya bekerja sangat cepat, di bawah tekanan yang luar biasa. Ia harus bertindak. Jika ia lari sekarang, ia akan meninggalkan motornya, motor yang baru saja ia perjuangkan dengan risiko sebesar ini. Jika ia lari, ia akan dicap sebagai buronan yang memukul petugas. Ia harus tetap di sini. Ia harus menciptakan narasi tandingan yang jauh lebih meyakinkan. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah menghilangkan bukti senjata. Risa dengan cepat meraih balok kayu itu yang terasa berat dan kasar di tangannya. Tangannya terasa lengket dan dingin. Ia menyeret balok kayu itu perlahan, lalu menyembunyikannya di balik semak-semak rimbun yang ada di sisi parit dekat motornya. Tidak sampai 30 detik setelah Risa menyembunyikan balok kayu, 2 buah motor matic berhenti mendadak di dekat lokasi. Kedua pengendara itu langsung turun dari motor. Mereka adalah 2 orang pria berbadan tegap, mengenakan jaket hitam dan helm tertutup, tetapi seragam polisi mereka terlihat jelas di balik jaket itu. Salah satu dari mereka, yang bertubuh sedikit lebih kurus, membawa jeriken plastik ukuran 5 liter berwarna merah. Kedua polisi itu, yang dipanggil Johnny dan Tono oleh Herman, langsung melihat ke bawah. Pandangan mereka tertuju pada sosok Bribka Herman yang terkapar tak bergerak di aspal. Jeriken bensin yang dibawa Johnny langsung terlepas dari tangannya, jatuh berguling di aspal, isinya bergetar dan sedikit tumpah. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Herman!" seru Tono. Suara kagetnya terdengar berat dan memecah keheningan malam itu. Risa berdiri di samping motornya. Tangannya memegang setang, berusaha terlihat setenang mungkin meskipun seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia memasang ekspresi terkejut yang paling meyakinkan. Ia harus terlihat seperti korban, bukan pelaku. "Ada apa ini?" Risa bertanya dengan suara gemetar yang dibuat-buat, menunjuk ke arah Herman. Bapak kenapa?" Johnny dan Tono tidak memedulikan Risa. Mereka bergegas mendekati Herman. Johnny berlutut, mencoba menepuk-nepuk pipi Herman dengan panik, sementara Tono memeriksa denyut nadinya di leher Herman. "Dia pingsan, Ton. Kepalanya berdarah," kata Johnny dengan nada panik, suaranya naik 1 oktav. Tono mengangguk, lalu dengan hati-hati ia mencoba mengangkat kepala Herman sedikit, berusaha membuatnya bersandar. Matanya yang tajam kini beralih menatap Risa dengan penuh kecurigaan. Risa tahu ia tidak bisa melarikan diri dari tatapan itu. Tono adalah polisi yang lebih senior. Ia terlihat lebih tenang daripada Herman, tetapi matanya memancarkan bahaya yang berbeda, bahaya interogasi. Tono berdiri tegak, tingginya jauh melebihi Risa. Ia melangkah mendekati Risa, sementara Johnny masih sibuk memeriksa luka Herman. "Kamu, Nona, apa yang terjadi di sini?" tanya Tono dengan nada mengancam. Suaranya rendah dan menusuk. Ia menunjuk Herman yang masih terkapar di tanah. Risa mengambil napas, mencoba mengatur detak jantungnya yang bergemuruh di dadanya. Ini adalah pertarungan mental, dan ia harus memenangkannya. Ia harus terlihat seperti orang yang tidak bersalah, seperti orang yang kelelahan dan ketakutan karena ancaman. "Saya tidak tahu, Bapak."
Saya sedang berusaha memperbaiki motor saya di sini. Tiba-tiba, bapak ini datang dan meminta uang 3 juta. Kalau saya tidak kasih, dia bilang akan membakar motor saya. Jawab Risa, suaranya sedikit meninggi dan terdengar tercekik, seolah ia baru saja lolos dari bahaya besar. Ia menunjuk jeriken yang tergeletak di aspal. Dia tadi menelepon seseorang, mungkin bapak berdua yang dia telepon. Lalu dia menunggu saya sambil terus mengancam. Dan tiba-tiba, dia jatuh terkapar seperti itu. Tambah Risa, meyakinkan narasi tentang ancaman pembakaran dan pemalakan tetap menjadi pusat ceritanya. Tono menyipitkan matanya. Ia melirik jeriken di tanah, lalu kembali menatap Risa, mencoba mencari celah atau kebohongan di mata gadis itu. Ia tidak percaya begitu saja, karena ia tahu Herman tidak akan jatuh begitu saja tanpa perlawanan, meskipun ia juga tahu tabiat Herman yang suka memalak dan main ancam. "Kamu jangan mengarang cerita," desak Tono. Ia melangkah maju, membuat Risa terpaksa mundur 1 langkah. "Dia baru saja menelepon kami, minta kami membawa bensin. Dia bilang ada motor yang harus dimusnahkan, karena pemiliknya menolak bekerja sama." Risa memasang wajah marah bercampur bingung. "Bekerja sama bagaimana, Bapak?" "Dia meminta uang 3 juta rupiah, hanya karena motor saya mogok dan tidak ada suratnya. Itu namanya pemalakan, bukan kerja sama." Johnny, yang mendengar perdebatan itu, kini ikut berdiri dan mendekat. Tangannya memegang radio panggil yang tergantung di bahunya. "Sebentar, Ton. Kita urus dulu Herman," kata Johnny. Ia menatap Risa dengan tatapan curiga yang sama seperti Tono. "Nona, kamu jangan kemana-mana. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Herman." "Justru saya harus tahu apa yang terjadi pada motor saya, dan kenapa bapak ini tiba-tiba mau membakarnya. Saya akan tetap di sini, karena motor ini nyawa saya," balas Risa dengan nada tegas, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pergi. Tono menghela napas berat. Kehadiran Risa yang begitu tenang dan keras kepala membuat situasi menjadi rumit. Mereka tidak bisa langsung menuduh Risa, karena motor mogok dan jeriken bensin yang tergeletak di sana adalah bukti kuat adanya upaya pengancaman. "Johnny, panggil bantuan medis dan minta unit reskrim datang ke sini. Bilang Bribka Herman mengalami kecelakaan serius," perintah Tono. Suaranya kini terdengar seperti komandan, bukan lagi kawan. Ia memutuskan untuk mengamankan lokasi, sebelum keadaan menjadi lebih buruk dan sebelum Risa sempat melarikan diri dari sana. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya menghantam kepala Herman. Risa tahu, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia telah mengambil tindakan drastis untuk menyelamatkan motornya, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya itu di bawah tatapan tajam 2 polisi yang jelas-jelas berniat melindung rekan mereka. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Alhamdulillah, Allah memberinya kekuatan untuk bertahan. Ia memegang erat setang motornya, berharap ia bisa melalui malam yang panjang ini. Tono melangkah mendekati tubuh Herman yang tergeletak kaku, wajahnya pucat pasi, dan ada sedikit lebam keunguan di sisi kepala dekat telinga. Pemandangan itu membuatnya geram sekaligus khawatir. Herman adalah rekannya, dan terlepas dari tabiat buruknya, mereka adalah tim. "Sialan," gumam Tono pelan, berjongkok untuk memeriksa denyut nadi Herman. Denyutan itu ada, tetapi sangat lemah. Johnny segera mengangkat radio panggilnya. Ia menjauh sedikit dari Risa, memastikan gadis itu tidak bisa mendengar dengan jelas pesan yang ia sampaikan kepada markas. "Basis, kami membutuhkan bantuan segera di jalan raya dekat perbatasan kota. Anggota kami, Bribka Herman, mengalami kecelakaan serius. Kepala terbentur benda tumpul. Minta bantuan medis dan unit reskrim segera datang ke lokasi. Situasi saat ini terkendali, tetapi membutuhkan penanganan cepat." Suara Johnny terdengar dingin dan profesional, sengaja membelokkan fakta. Ia tahu, jika ia mengatakan Herman dipukul, ceritanya akan jauh lebih rumit dan bisa mencoreng institusi mereka. Saat Johnny berbicara, Tono mulai menyisir area sekitar tempat Herman jatuh. Ia tahu persis, Herman tidak mungkin jatuh sendiri di lokasi yang rata dan kering ini. Pasti ada sesuatu yang menghantamnya. Matanya mencari-cari ke celah-celah motor Risa, ke dalam tumpukan ban bekas di pinggir jalan, bahkan ke semak-semak tipis di belakang motor. Risa memperhatikan setiap gerakan Tono. Ia berdiri tegak di samping motornya yang dekil. Meskipun jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang, ia harus menampilkan wajah tanpa rasa takut. Ia telah membuang benda yang ia gunakan untuk melumpuhkan Herman, sebuah palu besi kecil yang untungnya ada di kotak perkakas dekat tempat ia menunggu.
Ia melemparkannya jauh ke dalam got yang penuh lumpur di seberang jalan, tepat sebelum Tono dan Johnny tiba. Ia yakin, dalam gelapnya malam, Tono tidak akan menemukannya. Tono bangkit berdiri, tangannya mengepal. Ia tidak menemukan apa-apa. "Kamu yakin dia jatuh sendiri?" tanya Tono. Kini suaranya lebih keras dan penuh ancaman. Ia kembali menghampiri Risa. Jarak mereka kini hanya tinggal selangkah. Risa membalas tatapan Tono tanpa berkedip. "Bapak, saya sudah jelaskan." Dia mengancam saya, meminta uang 3 juta rupiah dan membawa jerigen bensin untuk membakar motor saya. Mungkin saat dia berjalan mendekati motor saya, kakinya tersandung dan dia jatuh. Saya sedang tidak melihat ke arahnya saat itu. Saya terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan uang 3 juta rupiah sebelum motor saya dibakar. Jawab Risa, nada suaranya terdengar jujur, meskipun ia berbohong total. Tono menyeringai sinis. Terlalu sibuk berpikir sampai-sampai kepala rekan saya lebam seperti dipukul martil. "Saya tidak tahu, Bapak. Mungkin dia punya penyakit dalam, atau darah tinggi, atau mungkin juga dia terlalu terburu-buru mau membakar motor orang sampai dia terpeleset. Yang saya tahu, saya adalah korban pemalakan di sini," ujar Risa. Ia menekan kata korban dan pemalakan, memastikan Tono mendengarnya dengan jelas. Perdebatan mereka terhenti ketika Johnny kembali mendekat. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Ambulans dan reskrim sudah dalam perjalanan," lapor Johnny kepada Tono. Kemudian, matanya beralih ke Risa. Tatapannya jauh lebih tajam daripada Tono. "Nona, kamu bicara tentang pemalakan. Kita urus dulu motor ini," kata Johnny, menunjuk motor Risa yang tampak lusuh. "Motor ini bodong, bukan? Tidak ada surat-surat resmi. Makanya rekan kami meminta motor ini dimusnahkan." Risa tahu ini adalah jebakan. Mereka mencoba mengubah fokus dari pemalakan menjadi pelanggaran lalu lintas berat yang dilakukan Risa. "Motor ini milik saya. Memang suratnya hilang. Tapi ini bukan alasan bagi seorang penegak hukum untuk memalak dan mengancam membakar milik orang lain. Bukankah tugas bapak-bapak melindungi masyarakat, bukan malah mengancamnya?" Risa memutarbalikkan serangan itu dengan pertanyaan retoris. Tono menghela napas panjang. Semakin ia berhadapan dengan gadis ini, semakin ia merasa terpojok. Risa sangat lihai, tenang, dan memiliki kemampuan berargumen yang tidak terduga untuk seorang operator ponsel. "Kamu harus mengerti, Nona. Kalau kamu mau aman, kamu harus kerja sama. Akui saja kamu panik dan mendorong Herman saat dia mencoba mengambil motor itu," desak Tono, mencoba memberikan jalan keluar yang terlihat aman bagi Risa, tetapi sebenarnya memberatkannya dengan tuduhan penyerangan. Risa menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bapak. Saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya hanya berdiri di sini, menyaksikan Bapak ini membawa bensin untuk membakar motor saya. Kalau Bapak ingin menuduh saya, silakan. Tapi saya bersumpah, Allah Maha tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mendengar nama Allah disebut, Tono terdiam sejenak. Ia tahu, di mata hukum, tanpa saksi mata dan bukti senjata, sangat sulit membuktikan bahwa Risa adalah pelaku penyerangan, terutama karena Herman sendiri tidak bisa memberikan kesaksian dan ada bukti jerigen bensin di lokasi. "Baiklah, kita tunggu reskrim datang. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini tanpa mendapatkan sanksi. Nona, motor ini akan kami sita. Dan motor ini akan menjadi barang bukti utama atas kasus yang menimpa rekan kami," kata Tono, suaranya mengandung janji dan ancaman sekaligus. Johnny melangkah maju, mengambil jerigen bensin yang tadi tergeletak, dan meletakkannya dengan hati-hati jauh dari motor Risa. Ia mulai memasang garis polisi darurat, menggunakan tali berwarna kuning yang ia bawa, mengelilingi area jatuhnya Herman dan motor Risa. "Kamu harus mundur ke belakang garis, Nona," perintah Johnny, menunjuk ke arah pinggir jalan. Risa menuruti perintah itu, tetapi ia tidak melepaskan setang motornya. Tangannya masih memegang erat logam dingin itu. Ia tahu, begitu ia melepaskannya, ia akan kehilangan satu-satunya aset berharga yang ia miliki. Udara malam yang dingin terasa semakin mencekam. Lampu jalan yang redup dan suara-suara jangkrik adalah satu-satunya saksi bisu atas drama yang terjadi. Risa bisa mendengar suara sirene yang mendekat dari kejauhan. Bunyi itu semakin lama semakin nyaring, membelah keheningan malam. Tono dan Johnny saling pandang. Mereka tahu, kedatangan tim reskrim dan medis berarti mereka harus siap memberikan narasi yang kuat untuk melindungi Herman, sekaligus menekan Risa agar mengakui kesalahan yang menguntungkan mereka.
Saat lampu biru dan merah dari mobil patroli dan ambulans mulai memantul di aspal basah, Tono menoleh terakhir kali ke arah Risa. Pastikan ceritamu tidak berubah-ubah, Nona, karena kami tidak akan main-main, bisik Tono, sebelum ia berjalan ke tengah jalan untuk menyambut kedatangan tim bantuan. Risa melihat wajahnya yang keras, tetapi ia tidak gentar. Ia telah mempertaruhkan segalanya malam ini. Rasa takutnya telah ia ganti dengan tekad yang membaja. Ia hanya bisa berucap dalam hati. Alhamdulillah, ia berhasil mempertahankan motornya. Kini, ia harus bertahan di hadapan hukum. Suara sirene itu berhenti tepat di samping mereka. Pintu ambulans terbuka. Malam yang panjang bagi Risa baru saja dimulai. Ia menarik napas dalam-dalam, siap menghadapi sorotan lampu dan pertanyaan bertubi-tubi yang akan datang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang motor, tetapi tentang harga diri dan keadilan yang harus ia tegakkan sendirian. 3 orang pria berpakaian reskrim dan 2 orang paramedis segera berhamburan keluar dari mobil yang baru saja berhenti. Mereka membawa tas peralatan dan tandu lipat dengan gerakan sigap, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi darurat di tengah malam seperti ini. Cahaya lampu sorot dari mobil ambulans menyapu jalanan yang gelap, membuat garis polisi darurat berwarna kuning terlihat semakin mencolok. Tono langsung bergerak cepat mendekati pemimpin tim reskrim. Pria itu, yang terlihat lebih senior dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, adalah Inspektur Bima. Wajah Bima terlihat lelah, tetapi matanya tajam. Ia langsung menatap tubuh Herman yang tergeletak tak berdaya. "Apa yang terjadi, Tono?" tanya Bima. Suaranya pelan dan berwibawa, mencerminkan pengalaman panjang di lapangan. "Selamat malam, Komandan. Rekan kami, Herman, diserang, Komandan," jawab Tono. Nadanya terdengar tergesa-gesa dan penuh tekanan. Ia berusaha memberikan kesan bahwa ia dan Johnny adalah korban dari situasi yang tidak terduga. "Kami sedang melakukan pengamanan motor ini, Komandan. Motor ini diduga akan digunakan untuk tindakan kriminal, dan saat kami lengah, wanita ini menyerang Herman." Bima mengalihkan pandangannya ke arah Risa yang berdiri diam di belakang garis kuning. Risa masih memegang erat setang motornya, tidak bergerak sedikit pun. Di samping motor itu, tergeletak jeriken bensin berwarna merah yang kini menjadi salah satu pusat perhatian. "Motor diserang? Atau rekannya yang diserang?" tanya Bima. Intonasinya membuat Tono sedikit tersentak. Bima tidak langsung menerima narasi yang disodorkan. Ia adalah reskrim, tugasnya adalah mencari kebenaran, bukan hanya membenarkan rekan. Sementara percakapan itu berlangsung, para medis sudah tiba di sisi Herman. Mereka segera memeriksa kondisi korban. Salah satu paramedis berseru, "Korban mengalami pendarahan hebat di kepala belakang. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Pukulannya sangat keras." Herman diangkat dengan hati-hati ke atas tandu. Saat tubuhnya bergerak, pakaian seragam dinasnya yang kotor karena debu jalanan terlihat semakin jelas. Ia benar-benar tak sadarkan diri. Pemandangan itu menarik perhatian Risa. Ada rasa bersalah yang sedikit muncul, tetapi segera ia tepis. Ia telah melakukannya untuk mempertahankan hidupnya dan asetnya. Setelah Herman dibawa masuk ke ambulans, Inspektur Bima menghampiri Risa. Ia didampingi oleh seorang anak buahnya yang mulai mengambil foto dan menandai posisi barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Bima berdiri tepat di hadapan Risa, di seberang garis polisi. "Anda Nona Risa?" tanya Bima. Nadanya profesional, tanpa emosi berlebihan. "Benar, Bapak," jawab Risa. Suaranya tetap tegas meskipun ia bisa merasakan adrenalinnya mulai menurun, digantikan oleh rasa lelah yang mendalam. "Bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam ini?" Sebelum Risa sempat membuka mulutnya, Tono buru-buru menyela. "Dia adalah pelaku penyerangan, Komandan. Kami punya saksi mata, saya dan Johnny." Dia memukul Herman dengan benda tumpul tanpa ampun saat Herman hendak mengamankan barang bukti berupa bensin. Risa menoleh ke arah Tono. Tatapannya menyiratkan kemarahan dan kekecewaan. Ia tahu, Tono akan terus memutarbalikkan fakta demi melindungi rekannya dan menutupi upaya pemalakan serta pembakaran. "Saya mohon maaf, Bapak Inspektur," kata Risa, berbicara langsung kepada Bima, mengabaikan Tono. "Saya harus meluruskan. Yang saya lakukan hanyalah membela diri. Bapak ini," Risa menunjuk Tono, "dan rekannya yang sekarang sudah dibawa ke ambulans, memaksa saya menyerahkan uang 3 juta rupiah. Ketika saya menolak, rekan Bapak itu mencoba membakar motor saya. Jeriken bensin itu, Bapak, itu milik mereka.
Itu yang mereka bawa untuk menghancurkan hidup saya. Johnny, yang sedari tadi hanya diam membisu, kini terlihat sangat gelisah. Ia tahu betul kebenaran cerita Risa. Ia melihat Herman membawa bensin itu. Namun, ia tidak berani membantah ucapan Tono. Inspektur Bima mengamati Risa dengan seksama. Cara bicara Risa yang tenang dan logis, meskipun berada di bawah tekanan, sedikit meragukan narasi Tono yang terlalu berapi-api. Di mana benda tumpul yang Anda gunakan untuk memukul rekan saya, Nona Risa? Tanya Bima. Risa menggeleng. Saya tidak punya benda tumpul apa-apa, Bapak. Saya tidak membawa senjata. Tapi rekan saya tergeletak dengan luka parah di kepala. Itu bukan luka yang bisa ditimbulkan oleh tangan kosong, desak Bima. Keheningan melanda lokasi. Bima memandang Tono, yang juga terlihat bingung. Mereka telah berasumsi Risa menggunakan alat, tetapi tidak ada satupun alat yang terlihat di sekitar Risa atau di area motor. Tono tahu Herman dihajar dengan keras, tapi ia sendiri tidak melihat senjata apa yang digunakan. Saat itulah mata Bima tertuju pada motor Risa. Ia melihat cengkeraman Risa yang begitu kuat pada setang motor, seolah motor itu adalah bagian dari dirinya. Nona, kami akan menyita motor ini sebagai barang bukti utama. Putus Bima, memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya untuk mengambil motor tersebut. Risa menahan napas. Ini adalah momen yang paling ia takuti. Ia tahu, jika motor ini disita, ia akan kehilangan jejak satu-satunya bukti penting, yaitu motor yang hampir dibakar, serta ia akan kehilangan alat kerjanya. Tidak, Bapak. Saya tidak akan melepaskan motor ini, kata Risa. Suaranya meninggi, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Motor ini adalah bukti bahwa saya adalah korban dari upaya pembakaran dan pemerasan. Kalau Bapak menyita motor ini sekarang, Bapak mengambil hak saya untuk membuktikan kebenaran. Bima maju selangkah, menatap Risa dengan sorot mata yang penuh peringatan. Kami yang menentukan barang bukti, Nona. Ini adalah prosedur. Anda sudah menjadi terduga dalam kasus penyerangan petugas. Motor ini tidak boleh bergerak dari sini, Bapak, ujar Risa, menantang. Motor ini baru akan menjadi barang bukti jika saya diserang. Tapi Bapak harus tahu, saya adalah operator mesin berat. Saya tahu bagaimana mesin ini bekerja dan apa yang akan terjadi pada mesin ini jika motor ini dipindahkan sekarang. Risa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Jika Bapak memaksa, saya akan berteriak sekeras-kerasnya di sini bahwa Bapak dan rekan-rekan Bapak adalah pemeras yang mencoba menghancurkan motor saya. Dan saya bersumpah, Allah akan menjadi saksi. Ancaman itu berhasil menghentikan gerakan anak buah Bima. Mereka saling pandang, merasakan ketegangan yang tiba-tiba memuncak. Risa tidak hanya menolak, tetapi ia juga membalikan serangan dengan tuduhan yang sangat serius, yang didengar langsung oleh Inspektur Bima dan anggota reskrim lainnya. Tono dan Johnny terperanjat. Mereka tidak menyangka gadis operator ini begitu berani dan secerdik itu. Bima terdiam, tangannya menyentuh dagunya. Ia harus mempertimbangkan risiko. Jika gadis ini benar-benar berteriak dan memanggil perhatian warga, situasi akan menjadi jauh lebih rumit, apalagi jika tuduhan pemerasan itu sampai terbukti. Apalagi, ada jerigen bensin milik rekan-rekannya sendiri yang tergeletak di sana. Baiklah, Nona, kata Bima, setelah berpikir sejenak. Kami akan amankan area ini dulu. Tapi Anda harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Saya akan ikut, Bapak. Tapi saya minta satu hal. Risa menatap lurus ke mata Bima. Biarkan motor ini tetap di sini, di tempatnya. Motor ini adalah bukti yang paling jujur, dan saya tidak mau bukti ini hilang atau dirusak oleh siapapun. Bima menghela napas panjang. Ia sudah melihat banyak kasus, tetapi baru kali ini ia bertemu dengan seorang terduga yang begitu gigih mempertahankan barang bukti. Ia tidak tahu apakah Risa hanya berpura-pura, atau memang benar-benar ada sesuatu yang disembunyikan di balik motor itu. Namun, demi menghindari keributan yang lebih besar dan demi menjaga integritas barang bukti, ia harus menyetujui permintaan aneh ini, setidaknya untuk sementara. Baiklah, Johnny, kamu jaga area ini. Pastikan tidak ada yang mendekat dan motor ini tidak disentuh sama sekali. Perintah Bima, menunjuk Johnny yang pucat. Nona Risa, sekarang ikut kami. Ceritakan semua dari awal. Dan jangan coba-coba berbohong, karena saya akan mencari tahu kebenarannya hingga ke akar-akarnya. Risa mengangguk. Akhirnya, ia melepaskan setang motornya. Udara malam yang dingin terasa seperti cambuk di kulitnya.
Motor itu kini menjadi saksi bisu, terperangkap dalam garis kuning yang melingkar. Risa berjalan menuju mobil reskrim, meninggalkan Tono dan Joni dalam kebingungan dan rasa khawatir yang mendalam. Mereka tahu, saat Risa mulai berbicara di kantor polisi, seluruh kebusukan mereka akan mulai terkuak. Malam itu, Risa tidak hanya memenangkan pertarungan fisik, tetapi ia juga baru saja memulai pertarungan hukum yang jauh lebih berat. Ia hanya berharap Allah akan membimbingnya menuju keadilan. Risa naik ke kursi belakang mobil reskrim tanpa mengeluarkan kata-kata. Inspektur Bima duduk di kursi depan, di samping pengemudi yang tampak gugup. Suasana di dalam mobil itu dingin, lebih dingin dari udara malam di luar. Risa memperhatikan Bima melalui kaca spion tengah. Pria itu tampak sibuk dengan pikirannya, sesekali menghela napas panjang. Selama perjalanan menuju kantor polisi, Bima tidak mengajukan pertanyaan apapun. Keheningan itu justru jauh lebih menekan daripada ancaman verbal apapun. Risa menggunakannya untuk menenangkan diri, mengatur kembali setiap detail kejadian di kepalanya. Dia tahu, sekali dia salah bicara, kesempatan untuk mendapatkan keadilan akan pupus. Sementara itu, di lokasi kejadian, Tono berdiri di samping mobil patroli yang ringsek dan motor Risa yang kini dijaga ketat oleh Joni. Darah di bibirnya sudah mengering, meninggalkan rasa asin dan perih yang menjengkelkan. Pandangan matanya yang semula angkuh kini dipenuhi kekhawatiran yang tebal. Joni, yang masih gemetaran, menatap Tono dengan tatapan menuduh. "Bagaimana ini, Bang Tono?" bisik Joni, suaranya tercekat. "Inspektur Bima pasti akan tahu kita yang mulai duluan. Apalagi ada jeriken bensin ini." Tono mendesis, merasakan sakit di tulang pipinya. "Diam, Joni. Jangan banyak bicara. Tugasmu hanya menjaga motor itu. Jangan sampai ada yang melihat atau merekam. Jika Inspektur Bima bertanya, kau hanya tahu gadis itu menyerang anggota polisi, titik." "Tapi Bang Bima bukan orang bodoh," balas Joni, menelan ludah. "Dia melihat kita babak belur, dan dia melihat motor itu utuh di tempatnya. Dan yang paling penting, Bang, gadis itu bilang dia punya saksi." Ancaman Risa tentang saksi dan tuduhan pemerasan itu menghantam Tono seperti palu godam. Dia berjalan sedikit menjauh dari Joni, mencari sinyal ponsel yang stabil. Dia harus segera menghubungi kepala bagian yang selama ini melindungi mereka, atau setidaknya seseorang yang bisa menetralkan kesaksian Risa sebelum semuanya terlambat. Dia tahu betul, jika Bima menemukan bukti pemerasan, karirnya, dan mungkin karir Joni, akan tamat. Lebih buruk lagi, mereka bisa dipenjara karena penyalahgunaan wewenang dan kekerasan. Tono berhasil menghubungi seseorang. Suaranya diperlambat, penuh kepura-puraan seolah ia adalah korban yang tidak bersalah. "Komandan, kami dapat masalah besar. Ada seorang wanita operator mesin berat. Dia menyerang kami saat kami sedang melakukan operasi malam. Dia melukai saya dan Joni sampai harus mendapatkan perawatan," kata Tono, berbohong dengan lancar. "Dia sangat kuat. Dan dia juga mengancam akan menyebarkan fitnah bahwa kami memeras. Mohon bantuannya, Komandan." Inspektur Bima sudah membawa dia ke kantor. Di dalam mobil reskrim, Risa merasakan dinginnya pendingin udara di kantor polisi ketika mereka tiba. Dia langsung dibawa ke sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, di mana Inspektur Bima sudah menunggunya di balik meja kayu yang rapi. Bima menyingkirkan beberapa berkas, menatap Risa dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. "Silakan duduk, Nona Risa," kata Bima, suaranya datar dan profesional. "Saya tidak akan berbasa-basi. Saya ingin mendengar cerita Anda dari awal. Semuanya, tanpa dikurangi sedikit pun." Risa duduk tegak, memastikan posturnya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga ketegasan. "Baik, Bapak Inspektur," jawab Risa, memulai kisahnya. "Saya baru saja pulang dari lokasi kerja. Tiba-tiba, saya dihentikan oleh dua orang pria berseragam polisi yang mengaku anggota reskrim. Mereka adalah Bintara Tono dan Joni. Mereka menuduh motor saya hasil kejahatan." Bima mencatat, matanya tidak lepas dari Risa. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya Bima. "Mereka mulai menggeledah saya, Bapak. Dan kemudian Tono mengatakan, jika saya tidak mau motor saya disita, saya harus memberikan uang 3 juta rupiah sebagai uang damai." Jelas Risa, menjaga intonasi suaranya tetap tenang. "Saya menolak. Saya katakan, motor ini saya beli dari hasil kerja keras. Saya tidak mungkin memberikan uang sejumlah itu untuk hal yang tidak saya lakukan." Bima berhenti menulis,
mengangkat alisnya. 3 juta rupiah? Apakah Anda punya bukti dia meminta uang itu? Risa menunduk sejenak, membuat jeda yang disengaja. Saya tidak merekam pembicaraan mereka, Bapak. Tetapi, Tono dan Joni langsung marah besar ketika saya menolak. Mereka mengancam akan membakar motor saya dan membuang saya ke parit. Membakar? Iya, Bapak. Mereka mengambil jerigen bensin yang sudah mereka siapkan. Saya yakin mereka sudah mempersiapkan aksi ini jauh sebelum bertemu dengan saya. Jerigen itu masih ada di lokasi kejadian. Bapak bisa memeriksanya. Ucap Risa, kini tatapannya kembali lurus. Jadi, Anda menyerang mereka karena mereka mengancam akan membakar motor Anda? Tanya Bima. Risa menghela napas, seolah terpaksa mengingat kembali momen mengerikan itu. Saya harus membela diri, Bapak Inspektur. Nyawa saya terancam. Motor itu adalah satu-satunya harta berharga yang saya miliki, hasil kerja keras saya bertahun-tahun sebagai operator mesin berat. Ketika Tono menyiramkan bensin ke motor saya, kemarahan saya sudah tidak bisa ditahan lagi. Saya memukul Tono hingga terjatuh, dan Joni yang mencoba membantu Tono juga saya lumpuhkan. Itu semua karena mereka memaksa, dan mereka ingin merampas harta saya. Risa bersandar ke belakang, menunggu reaksi Bima. Kisah ini faktual, jujur, dan terfokus pada ancaman fisik serta pemerasan yang dilakukan oleh kedua bintara itu. Dia tidak menyebutkan keahliannya sebagai operator mesin berat. Dia hanya menekankan bahwa dia adalah wanita yang membela diri dari ancaman pembakaran dan pemerasan oleh oknum polisi. Bima menyentuh dagunya, tampak berpikir keras. Jika cerita Risa benar, Tono dan Joni bukan hanya memeras, tetapi mereka juga mencoba melakukan tindakan kriminal serius, yaitu pembakaran. Dan yang paling mencolok, Bima tahu bagaimana kondisi fisik Risa saat ini. Ia tampak baik-baik saja, namun Tono dan Joni mengalami luka yang cukup serius. Perbedaan kondisi fisik ini justru menguatkan kesaksian Risa bahwa dia hanya bertindak defensif karena didorong ke batas. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap motor Anda dan area di sana. Kami akan cari tahu apakah ada saksi lain, kata Bima, mengakhiri sesi interogasi singkat itu. Untuk saat ini, Anda akan kami amankan dulu. Kami akan menahan Anda untuk beberapa jam ke depan, sambil menunggu hasil pemeriksaan awal. Risa mengangguk. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia harus pasrah. Tapi Bapak, Risa memanggil Bima sebelum dia bangkit. Saya mohon, Allah menjadi saksi, saya tidak bersalah. Saya harap Bapak Inspektur bisa menemukan keadilan, bukan hanya menutupi kesalahan rekan Bapak. Bima menatap Risa dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia mengangguk pelan, seolah mengakui beban tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ia tahu betul, ia baru saja berada di tengah konflik yang melibatkan kebusukan internal institusinya sendiri, dan kini, bola panas itu ada di tangannya. Keputusan yang akan ia ambil, akan menentukan nasib Risa, Tono, Joni, dan mungkin reputasi dirinya sendiri. Bima kemudian memanggil petugas untuk membawa Risa ke ruangan lain. Sementara Risa dibawa pergi, Bima langsung memerintahkan tim forensik untuk mendatangi lokasi kejadian. Ia juga memerintahkan agar rekaman CCTV di sekitar jalan utama dekat lokasi kejadian disita secepatnya, berharap rekaman itu bisa menangkap momen perselisihan atau bahkan penyiapan jerigen bensin yang disebut Risa. Bima tahu, Tono pasti sudah mencoba menutupi jejaknya. Tapi ia tidak akan membiarkan kebenaran terkubur, hanya demi melindungi dua anggota nakal yang mencoreng nama korps. Di sisi lain, Tono yang merasa situasinya semakin mendesak, berjalan kembali ke tempat Joni. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia tahu Bima tidak akan tinggal diam. Jika Bima berhasil mendapatkan rekaman CCTV, maka semua alibinya akan hancur berantakan. Joni, bisik Tono, mendekatkan mulutnya ke telinga rekannya. Kau harus pastikan jerigen itu hilang dari sana. Sebelum tim datang. Ini perintah. Kita harus menghapus bukti. Sekarang. Joni terkejut. Matanya membelalak. Menghilangkan barang bukti di bawah pengawasan Bima adalah tindakan gila. Tetapi dia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan diri mereka dari penjara. Malam itu, di bawah pengawasan ketat sang Inspektur Bima, Tono dan Joni harus mengambil risiko besar, bertaruh dengan nasib mereka demi menutupi jejak kejahatan yang sudah mereka lakukan. Joni mengangguk pelan, merasakan adrenalin bercampur ketakutan membanjiri dirinya. Dia harus melakukannya sekarang, sebelum mobil forensik tiba. Tono melihat sekeliling,
memastikan tidak ada perwira lain yang mendengarkan percakapannya dengan Johnny. Di ruangan gawat darurat yang agak ramai itu, Tono memegang bahu Johnny, cengkeramannya kuat. "Kau dengar aku, Johnny. Kita tidak punya waktu. Bima itu licik. Dia pasti sudah memanggil timnya. Jeriken itu, benda itu yang akan menghancurkan kita," desis Tono, matanya tajam dan penuh kepanikan. Johnny, wajahnya pucat pasi karena rasa sakit dan ketakutan, mencoba bangkit. "Bagaimana saya bisa pergi, Mas? Kaki saya sakit sekali, dan mereka mengawasi kita," balas Johnny, suaranya parau. "Kau harus pura-pura perlu ke toilet, atau bilang kau butuh sesuatu dari mobil. Lakukan dengan cepat, dan jangan pernah kembali ke sini sebelum jeriken itu aman. Aku akan menanggung sisanya." Tono memberi instruksi, memaksa Johnny untuk berdiri. Johnny tahu, ini adalah tindakan putus asa. Jika mereka gagal, karir mereka, bahkan kebebasan mereka, akan hilang. Dengan langkah tertatih, Johnny meminta izin kepada perawat bahwa dia harus pergi sebentar, mencari udara segar di luar. Perawat sempat ragu. Namun karena Johnny adalah anggota polisi, mereka mengizinkannya, asalkan tidak terlalu lama. Begitu berhasil keluar dari pandangan Tono dan perawat, Johnny segera memanggil taksi gelap yang kebetulan lewat. Dia tidak berani menggunakan mobil dinas atau mobilnya sendiri, takut Bima sudah memasang mata-mata. Dalam perjalanan kembali ke lokasi kejadian, sekitar 15 menit dari rumah sakit, jantung Johnny berdebar kencang. Ia terus memohon dalam hati kepada Allah agar dia bisa menjalankan misi ini tanpa tertangkap. Sementara itu, Inspektur Bima tidak tinggal diam. Dia berada di kantornya, di depan peta lokasi kejadian. Dia sudah menerima laporan awal bahwa tim forensik sedang dalam perjalanan. Bima mengambil telepon, menghubungi kepala unit digital forensik. "Bagaimana dengan rekaman CCTV di Jalan Mawar, yang dekat warung pecel lele?" tanya Bima, suaranya tenang namun mendesak. "Sudah kami amankan, Inspektur. Tapi, ada masalah kecil. Rekamannya malam hari dan resolusinya agak rendah. Kami butuh waktu untuk memperjelas, terutama bagian yang mungkin menunjukkan mobil atau motor siapa yang berhenti di sana," jawab operator di seberang. Bima menghela napas. "Saya mau secepatnya cari bukti adanya jeriken atau gerakan mencurigakan Tono dan Johnny. Saya tahu mereka akan mencoba menghapus jejak." Bima menutup teleponnya. Firasatnya mengatakan, Tono dan Johnny pasti sudah mengambil tindakan. Mereka tidak akan menunggu dengan pasrah. Mereka pasti sudah mengirim seseorang, atau salah satu dari mereka, untuk menghilangkan bukti kunci, yaitu jeriken bensin yang Risa sebutkan. Jika jeriken itu hilang, kata-kata Risa hanya akan dianggap sebagai alibi palsu. Bima bangkit dari kursinya. Dia harus bergerak. Dia memutuskan untuk mendahului tim forensik. Dia harus mengamankan area itu sendiri. "Siapkan mobil. Kita berangkat sekarang juga ke lokasi kejadian," perintah Bima kepada ajudannya. Di sisi lain, Johnny tiba di lokasi. Tempat itu adalah gang sepi yang gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang redup. Bau aspal terbakar masih sedikit tercium di udara, menambah suasana mencekam. Johnny berjalan terpincang-pincang, menuju semak-semak tempat Tono menyembunyikan jeriken plastik oranye itu. Dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Rasa sakit di kakinya sudah tidak ia rasakan lagi, yang ada hanya rasa takut yang luar biasa. "Aduh, di mana benda itu?" gumam Johnny pelan. Tangannya meraba-raba di antara daun-daun kering. Tangan Johnny akhirnya menyentuh benda keras dan licin. Ya, itu dia. Jeriken oranye berisi sisa bensin yang seharusnya mereka gunakan untuk membakar motor Risa. Jeriken itu masih terasa agak berat. Johnny mengambil jeriken itu, memeluknya erat-erat ke dadanya, lalu berbalik, siap untuk membawanya pergi sejauh mungkin. Rencananya, dia akan membuang jeriken itu ke sungai atau ke tempat sampah besar yang jauh dari lokasi ini. Saat dia baru melangkah 2 kali, dia mendengar sesuatu. Suara deru mesin mobil yang familiar. Itu bukan suara taksi. Itu suara mobil dinas kepolisian. Jantung Johnny serasa jatuh ke perut. Dia membeku di tempatnya. Kepalanya menoleh ke arah mulut gang. Dari sana, cahaya lampu mobil mulai menyinari, memotong kegelapan malam. Cahaya itu semakin lama semakin terang. Johnny panik. Dia tahu itu pasti Inspektur Bima. Tidak mungkin tim forensik datang secepat ini dan sendirian. Bima pasti datang untuk mengawasi. Jika Bima melihatnya membawa jeriken ini, tamatlah riwayatnya. Johnny harus bertindak cepat.
Dia tidak punya waktu untuk lari jauh. Dia melihat sebuah saluran air yang agak dalam di sisi jalan, tertutup oleh beton yang retak. Dia memutuskan untuk menyembunyikan jerigen itu di sana, di bawah penutup beton yang berat. Dengan sisa tenaganya, Johnny mengangkat tutup beton yang sudah lapuk itu sedikit, mendorong jerigen ke dalam saluran air, lalu berusaha menutupnya kembali. Ini pekerjaan yang sulit dengan kondisi kakinya yang cedera. Mobil itu sudah semakin dekat. Johnny bisa mendengar suara rem mobil yang perlahan berhenti tepat di mulut gang. Cahaya lampu itu kini menyorot langsung ke tubuhnya. Johnny membungkuk, pura-pura sedang mengikat tali sepatunya, meskipun dia tahu itu alasan yang sangat bodoh. Dia harus terlihat sedang tidak melakukan apa-apa. Pintu mobil terbuka. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jaket gelap dan celana bahan yang rapi, keluar dari mobil. Itu Bima. Bima melangkah perlahan ke dalam gang. Matanya langsung tertuju pada Johnny yang terlihat mencurigakan, membungkuk di samping saluran air. "Johnny, sedang apa kamu di sini?" tanya Bima. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang dingin dan menekan. Johnny mendongak, wajahnya berkeringat dingin, meskipun udara malam itu cukup sejuk. Jerigen itu sudah tersembunyi, tetapi penutup betonnya belum tertutup sempurna. Ada sedikit celah. "Inspektur Bima, syukurlah Bapak di sini." Johnny mencoba tersenyum, senyum yang gagal dan penuh ketakutan. Saya kembali ke sini. Saya merasa ponsel saya jatuh di sekitar sini tadi. Saya sedang mencarinya." Bima tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah Johnny. Kemudian, pandangannya beralih ke tanah, ke kaki Johnny. Tepat di samping kaki Johnny, ada bekas goresan baru di debu jalanan, mengarah ke penutup beton yang terlihat agak bergeser dari posisinya semula. Bima tahu, Johnny sedang berbohong. Bau bensin samar-samar, bercampur dengan bau aspal terbakar, tercium olehnya. "Ponsel, ya?" kata Bima, melangkah satu langkah lebih dekat. "Saya rasa ponsel kamu tidak ada di dalam saluran air, Johnny." Johnny merasakan lututnya lemas. Kepanikan mencapai puncaknya. Dia tahu, dia sudah tertangkap basah. Dia hanya bisa berharap Bima tidak menyadari keberadaan jerigen itu secepat ini. Johnny berusaha mengalihkan perhatian Bima, tetapi Bima sudah terlalu fokus pada penutup beton yang mencurigakan itu. "Permisi, Inspektur. Saya harus kembali ke rumah sakit sekarang. Sudah diizinkan oleh perawat," ujar Johnny, berusaha beranjak. Namun, Bima tidak membiarkannya pergi. Bima berdiri di antara Johnny dan penutup beton itu, matanya masih menatap celah kecil yang menampakkan sedikit kegelapan di bawahnya. Bima menyadari adanya bau yang tidak biasa. Bau bensin. Bima melirik tajam ke arah Johnny, ekspresinya berubah total. Dari sekadar profesional, kini menjadi amarah yang terkontrol. Ia tahu, Tono dan Johnny sudah mencoba memanipulasi penyelidikan. "Johnny," Bima memanggil namanya, suaranya pelan dan mengancam. "Kamu tidak mencari ponsel. Kamu mencari sesuatu yang lain. Dan saya tahu apa itu." Bima lalu menggerakkan kakinya, menggeser penutup beton itu dengan ujung sepatunya yang berat, hanya dengan sedikit tenaga. Begitu penutup itu bergeser lebih jauh, mata Bima langsung menangkap warna oranye mencolok di kegelapan saluran air. Itu adalah jerigen bensin. Bukti yang selama ini dicari. Tindakan Johnny untuk menghilangkan barang bukti telah gagal. Dan kini, Johnny berada dalam masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus pemerasan. Bima sudah menemukan benang merah dari kejahatan yang lebih serius, dan itu melibatkan dua anggotanya sendiri. Johnny menundukkan kepala. Dia tahu dia kalah. "Angkat tangan kamu, Johnny," perintah Bima, dengan suara yang tidak menerima bantahan. "Kamu dalam status penahanan sekarang. Kamu sudah melakukan penghilangan barang bukti." Di tempat yang berbeda, Risa masih duduk di ruang tunggu di kantor polisi. Dia sudah melakukan sholat Isya dan kini dia merasa lebih tenang. Ia pasrah pada Allah. Ia yakin kebenaran pasti akan terungkap. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Inspektur Bima baru saja menemukan bukti yang menguatkan semua kesaksiannya. Bola panas itu kini benar-benar ada di tangan Bima, dan Bima siap meledakkannya demi membersihkan nama institusinya dari anggota-anggota korup. Kasus ini baru saja mencapai titik didih yang sesungguhnya. Inspektur Bima menatap jerigen oranye itu, seolah melihat semua kebohongan dan penipuan yang selama ini dilakukan oleh dua anggotanya, Johnny dan Tono. Bukti yang paling dicari, kini ada di hadapannya. "Johnny, kamu akan ikut saya ke kantor," ujar Bima. Nada suaranya datar, tanpa emosi,
tetapi mengandung ancaman yang mengerikan. Johnny tidak melawan. Ia tahu perlawanan hanya akan memperburuk situasinya. Kakinya melangkah gontai mengikuti Bima, kembali menuju mobil dinas yang terparkir agak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, Bima dengan hati-hati mengambil jerigen bensin itu, membungkusnya dengan plastik khusus yang ia bawa di dalam tas, memastikan tidak ada sidik jari yang hilang. "Kamu sudah membuat kesalahan besar, Johnny," bisik Bima saat mereka berjalan. Menghilangkan barang bukti adalah kejahatan serius. Johnny hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan rasa malu dan takut menghantuinya. Rencana yang ia yakini akan berhasil, dihancurkan oleh ketelitian Bima dalam waktu kurang dari 5 menit. Sesampainya di kantor, Bima langsung membawa Johnny bukan ke sel penahanan biasa, melainkan ke sebuah ruang interogasi khusus yang terletak di bagian belakang, tempat yang sunyi dan terisolasi dari keramaian kantor. Bukti, jerigen bensin. Ia serahkan langsung kepada unit forensik mini yang siaga di sana, meminta pemeriksaan segera untuk memastikan sisa bahan bakar yang ada di dalamnya cocok dengan residu di lokasi pembakaran motor Risa. Bima tahu, ia harus bergerak cepat. Tono masih berkeliaran, dan jika Tono mendengar kabar penangkapan Johnny dan penemuan bukti, Tono pasti akan mencoba melarikan diri atau mungkin malah mencoba menghalangi proses hukum. Sementara Bima sibuk mengamankan Johnny, di bagian depan kantor polisi, Risa masih duduk tenang. Rasa syukur karena sudah melaksanakan sholat dan berserah diri kepada Allah, memberikannya kekuatan mental yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, namun keyakinan Allah akan memberikan pertolongan telah menenangkan hatinya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan rapi dan membawa tas kerja hitam menghampirinya. "Dengan Nona Risa?" tanya pria itu ramah. Risa mengangkat kepala. "Iya, saya sendiri. Perkenalkan, saya Bapak Hartono. Saya adalah pengacara dari bantuan hukum yang ditugaskan untuk mendampingi kasus Anda. Kami mendapat informasi dari salah satu kolega di komisi kepolisian." Risa merasa sedikit lega. Akhirnya, ada bantuan yang datang. "Terima kasih, Pak Hartono." Bapak Hartono duduk di samping Risa, berbicara dengan nada tenang dan profesional. Dia menjelaskan prosedur yang akan mereka hadapi, mempersiapkan Risa untuk menghadapi interogasi resmi yang mungkin akan dilakukan oleh Inspektur Bima. Di sisi lain, Tono mondar-mandir di depan ruangan pemeriksaan Risa, merasa semakin percaya diri. Ia belum menyadari bahwa ponsel Johnny mati, dan ia belum tahu bahwa Johnny telah gagal total. Tono mengira, sebentar lagi Risa akan menangis dan menyerah, mengakui perbuatannya memukul polisi, dan ia akan mendapatkan kesempatan untuk menekannya lagi, mungkin meminta ganti rugi yang lebih besar. Tono masuk ke kantor kepala unit untuk mengambil kopi. Di sana, ia berpapasan dengan Inspektur Bima yang baru saja keluar dari area belakang. Wajah Bima terlihat sangat dingin, tanpa senyuman sedikit pun. "Inspektur Bima, bagaimana kabar Bapak?" sapa Tono dengan nada ramah yang dibuat-buat, berusaha menyembunyikan kecemasannya. "Saya lihat Bapak tadi di belakang. Ada urusan apa, Pak?" Bima berhenti. Matanya menatap Tono lurus-lurus, seolah sedang membaca setiap inci kebohongan yang ada di wajah Tono. Tono merasa tidak nyaman. Suhu di ruangan itu seolah menurun drastis. "Ada urusan yang sangat penting, Tono," jawab Bima, suaranya pelan dan jelas. "Urusan tentang integritas." Tono menelan ludah. Ia mencoba tertawa kecil. "Integritas? Tentu saja, Pak. Kita harus menjunjung tinggi integritas." "Ya, kita harus," tegas Bima. "Saya sedang mengurus seseorang yang mencoba mencoreng institusi kita dengan tindakan menghilangkan barang bukti. Tindakan yang sangat memalukan." Tono merasakan jantungnya berdebar kencang. Apakah Bima sudah tahu soal motor itu? Atau ini hanya gertakan? Ia berusaha mempertahankan ketenangannya. "Siapa pelakunya, Pak? Biar saya bantu Bapak menanganinya," tawar Tono, berpura-pura ingin membantu. Bima tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Terima kasih atas tawaran kamu, Tono. Tapi, saya rasa kamu tidak perlu ikut campur dalam kasus ini. Kamu harus fokus pada urusan kamu sendiri." Bima lalu melangkah pergi, menuju kantornya, meninggalkan Tono yang kini berdiri mematung di lorong. Tono tiba-tiba merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia mencoba menelepon Johnny lagi, tetapi ponsel Johnny tetap tidak aktif. Jangan-jangan Johnny sudah ketahuan, pikir Tono, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tono bergegas kembali ke ruangannya. Ia harus berpikir cepat.
Jika Joni tertangkap saat mencoba menghilangkan jerigen bensin, itu artinya seluruh rencana pemerasan, pembakaran motor, dan upaya manipulasi mereka akan terbongkar. Tono mencoba menghubungi rekan-rekan seniornya yang ia yakini bisa mengamankan situasi, tetapi tidak ada yang bisa dihubungi dengan cepat. Kepanikan Tono memuncak saat ia melihat dua orang anggota Provos, polisi militer internal, berjalan melewati ruangannya dengan wajah sangat serius, menuju ke area interogasi di belakang. Ini bukan pertanda baik. Provost biasanya bergerak jika ada indikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota internal. Tono tahu, waktu untuk berleha-leha sudah habis. Ia harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Namun, apa yang harus ia lakukan? Melarikan diri? Itu akan membuatnya terlihat sangat bersalah. Berpura-pura tidak tahu? Bima pasti sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Di ruangannya, Bima sedang mendengarkan laporan singkat dari unit forensik. Inspektur, hasilnya sudah keluar. Cairan yang ada di dalam jerigen oranye itu adalah sisa bensin murni. Dan residu yang ditemukan di lokasi pembakaran motor Risa sangat cocok dengan jenis bensin yang sama. Ditambah dengan sidik jari Joni yang kami temukan dominan pada pegangan jerigen, lapor seorang petugas forensik. Bima menghela napas panjang. Alhamdulillah, semua bukti sudah lengkap. Terima kasih. Sekarang, kita mulai interogasi formal terhadap Joni. Rekam setiap kata yang dia ucapkan. Perintah Bima. Bima berdiri, merapikan seragamnya. Kini, ia siap menghadapi Tono. Ia tahu, Tono pasti sudah mulai menyadari bahaya yang mengintai. Bima merencanakan pergerakan terakhirnya, memasukkan Joni ke dalam ruang interogasi, dan kemudian secara resmi memanggil Tono untuk menjadi saksi dalam penemuan barang bukti. Begitu Tono masuk, pintu akan tertutup rapat, dan Bima akan membongkar seluruh skenario jahat yang mereka rancang. Ini bukan lagi hanya soal pemukulan dan pemerasan 3 juta rupiah. Ini adalah kasus pembakaran, upaya penghilangan barang bukti, dan korupsi yang melibatkan 2 anggota kepolisian. Reputasi institusi berada di pundak Bima. Ia harus memastikan keadilan ditegakkan, demi Risa, dan demi membersihkan nama baik seragam yang ia kenakan. Tepat saat Tono memutuskan untuk berpura-pura sibuk memeriksa berkas di mejanya, pintu ruangannya diketuk. Seorang provost berdiri di ambang pintu. Inspektur Tono, Anda dipanggil oleh Inspektur Bima. Diminta untuk segera datang ke ruang interogasi belakang. Ini mengenai penemuan barang bukti baru di kasus Risa, ujar anggota provost itu, tanpa basa-basi. Wajah Tono seketika pucat pasi. Panggilan itu adalah palu godam yang menghantamnya. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Ia hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menenangkan tangannya yang mulai gemetar. Perlahan, ia mengikuti langkah kaki anggota provos itu menuju ruang belakang, menuju jebakan yang telah disiapkan dengan matang oleh Inspektur Bima. Sementara itu, Risa, yang kini didampingi oleh pengacaranya, sedang menjelaskan kronologi kejadian pemerasan dan pemukulan. Risa tidak tahu bahwa hanya beberapa meter darinya, jaring keadilan yang ia yakini akan datang, sedang ditarik erat, menjerat para pelaku yang selama ini meremehkannya. Tono merasakan hawa dingin merambat naik dari telapak kakinya, padahal pendingin ruangan di koridor itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Langkah kaki anggota provos di depannya terasa seperti langkah algojo yang membawanya menuju tiang gantung. Ia mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Sepanjang perjalanan singkat menuju ruang interogasi belakang, ia menyusun puluhan alibi di benaknya. Namun setiap alibi itu langsung hancur ketika ia mengingat wajah serius Inspektur Bima. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan. Seberapa banyak yang Bima ketahui? Ketika ia sampai di depan pintu ruang interogasi, jantung Tono berdetak kencang tak karuan. Pintu itu terbuka. Di dalamnya, ada Inspektur Bima, berdiri tegak di samping meja yang disinari lampu sorot redup. Dan di kursi interogasi, tampak Joni, rekannya, yang kini terlihat menyedihkan. Wajah Joni pucat, pandangannya kosong menatap lantai. Joni tidak lagi terlihat seperti sosok polisi, melainkan seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang mencuri permen. Silakan masuk, Tono, sambut Bima dengan nada datar, tanpa sedikit pun keramahan. Tono melangkah masuk, dan pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi, klik, yang keras. Bunyi itu seolah mengunci semua jalan keluar. Tono bisa melihat anggota provost yang tadi mengantarnya, kini berdiri menjaga di dekat pintu. Duduk di sini, perintah Bima, menunjuk kursi kosong di sisi meja, bukan kursi interogasi. Tono duduk,
berusaha mempertahankan raut wajah netral. Kita bicara soal barang bukti ini, kata Bima sambil menggeser sebuah kantong plastik bening berisi jeriken plastik berwarna oranye kusam. Jeriken yang sangat familiar di mata Tono. Ini adalah sisa-sisa jeriken yang ia minta Johnny gunakan untuk membeli bensin. Jeriken bensin, lanjut Bima, suaranya pelan tapi menusuk. Ditemukan tak jauh dari lokasi pembakaran motor saudari Risa. Dan, ini barang bukti kedua. Bima lalu meletakkan sebuah laporan tebal forensik di meja. Tono tidak perlu membaca isinya, karena ia tahu apa yang tertulis di sana. Sidik jari Johnny ada dominan di bagian pegangan jeriken ini. Laporan forensik juga menyebutkan, bensin di dalam jeriken ini sangat identik dengan residu yang ditemukan di puing-puing motor Risa. Sama persis, jelas Bima, menatap Tono lurus-lurus. Johnny mengangkat kepala, matanya yang berkaca-kaca menatap Tono dengan tatapan penuh keputusasaan dan rasa bersalah. Mas Tono, aku hanya disuruh, aku tidak tahu kalau akan seperti ini, gumam Johnny, suaranya tercekat. Ia berusaha berbicara, mencari perlindungan terakhir pada sosok Tono. Tono langsung melotot ke arah Johnny, memberikan isyarat keras agar Johnny diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun yang bisa memberatkannya. Tapi, sudah terlambat. Tono, berhenti mencoba mengendalikan dia. Potong Bima tegas, melihat interaksi mata itu. Kami sudah tahu semuanya. Tidak ada gunanya berpura-pura. Ini bukan lagi soal penemuan barang bukti. Ini adalah pemeriksaan resmi terhadap sebuah konspirasi kriminal. Bima menoleh ke arah anggota Provos yang berjaga di sudut ruangan. Rekaman dimulai, kata Bima. Bima mulai berbicara dengan nada yang dingin dan terstruktur, seperti seorang jaksa yang membacakan dakwaan. Pada awalnya, saudari Risa dipanggil ke sini dengan dalih pelanggaran lalu lintas. Faktanya, Anda, Inspektur Tono, menggunakan itu sebagai alasan untuk memeras uang sebesar 3 juta rupiah. Ketika Risa menolak, Anda, Tono, dengan sengaja melakukan penganiayaan, memukulnya hingga terluka parah. Saat kasus ini mulai menarik perhatian, dan Anda merasa tertekan, Anda memerintahkan Johnny untuk menghilangkan barang bukti utama, yaitu motor Risa, dengan cara membakarnya. Tidak, soal pembakaran, itu urusan Johnny sendiri. Saya tidak pernah memerintahkan pembakaran, bantah Tono dengan suara serak, berusaha membuang tanggung jawab terbesar. Ia tahu, pemerasan dan pemukulan masih bisa ditoleransi dalam main mata institusi. Tapi pembakaran barang bukti adalah kasus yang sangat serius, murni kriminal. Bima tersenyum sinis, senyum yang menunjukkan betapa remehnya pembelaan Tono. Oh ya? Lacak komunikasi Anda, Tono. Laporan log panggilan menunjukkan Anda menghubungi Johnny sebanyak 7 kali berturut-turut. Panggilan telepon itu dilakukan tepat sebelum Johnny pergi membeli bensin di pom terdekat, dan tepat sebelum motor Risa terbakar. Bima menggebrak meja dengan ujung jari telunjuknya. Jangan anggap kami bodoh, Tono. Anda mengkoordinasikan tindakan kriminal ini untuk menutupi kesalahan awal Anda. Di luar ruangan itu, beberapa meter darinya, Risa sedang mengakhiri penjelasannya yang detail kepada pengacaranya, Bapak Dharma. Risa terlihat lelah, namun matanya memancarkan harapan yang teguh. Saya hanya minta keadilan, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya yakin Allah itu maha melihat, ujar Risa pelan. Saya percaya, keadilan itu pasti ada, meski harus melewati banyak kesulitan. Sementara Risa menanamkan keyakinan di hatinya, di ruang interogasi, keyakinan Tono sedang dihancurkan berkeping-keping. Tono menunduk, kepalanya terasa berat, ia sadar telah terperosok sangat dalam, dan ia terperosok sendirian. Bima menekan lagi, memastikan Tono mengerti besarnya kesalahan yang ia lakukan. Anda tahu, Tono, pemerasan dan penganiayaan sudah sangat berat. Tapi pembakaran barang bukti, itu kejahatan serius yang disengaja. Apalagi ini dilakukan oleh seorang anggota yang seharusnya melindungi masyarakat. Anda sudah mengkhianati seragam ini. Seragam yang Allah berikan untuk menjaga ketertiban, Anda ubah menjadi alat pemerasan dan penindasan. Tono hanya diam, keringat membasahi pelipisnya. Bima memberi isyarat kepada Provos. 2 orang Provos segera maju, berdiri di kedua sisi Tono. Mereka tidak menyentuhnya, namun keberadaan mereka sudah cukup menjelaskan situasinya. Inspektur Tono, berdasarkan bukti kuat dan hasil investigasi internal, Anda resmi ditahan. Anda memiliki hak untuk didampingi pengacara, namun penahanan ini diperlukan mengingat indikasi upaya penghilangan barang bukti yang telah Anda lakukan, dan potensi Anda mengganggu jalannya pemeriksaan.
kata Bima, menutup laporan forensik di meja. Tono tidak melawan. Ia membiarkan Provos memegang lengannya. Ia menoleh sekilas ke arah Johnny yang kini hanya bisa menangis sesenggukan di kursi interogasi. Rasa marah dan penyesalan bercampur aduk di dadanya. Perlahan, Tono dituntun keluar dari ruangan itu, melewati koridor yang kini terasa semakin panjang. Ia tahu, dari titik ini, hidupnya sebagai seorang polisi arogan sudah berakhir. Dan semua ini bermula dari kesombongannya sendiri, karena meremehkan seorang gadis operator yang ia kira tidak berdaya, gadis yang Allah kirim untuk mengajarkan kepadanya arti keadilan yang sesungguhnya. Saat Tono digiring menjauh, Risa baru saja berdiri dari kursinya, bersiap meninggalkan gedung itu bersama pengacaranya. Ia tidak melihat Tono. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat, seolah ada angin keadilan yang baru saja berhembus. Ia tidak tahu bahwa musuhnya kini sudah tertangkap dan terperangkap dalam jaring yang ia minta secara tulus kepada Allah. Semua berjalan sesuai rencana Inspektur Bima. Kini, saatnya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Suasana di ruang interogasi kini terasa hampa setelah Tono digiring pergi oleh 2 anggota Provos. Hanya Johnny yang tersisa, masih terduduk lunglai di kursinya, air mata membasahi pipinya yang kotor. Inspektur Bima berbalik, memandang Johnny dengan tatapan dingin, tatapan yang tak menyisakan belas kasihan sedikitpun. Bima menutup berkas Tono, lalu mendorong berkas itu ke sisi meja. "Dengar, Johnny," ujar Bima, suaranya pelan namun penuh otoritas. "Pilihanmu sekarang sangat sederhana. Kau mau berakhir seperti Tono, atau kau mau menyelamatkan sisa karir dan hidupmu?" Johnny mengangkat wajahnya yang sembab. Ia sudah terlalu takut untuk berbohong atau membela diri. Saya hanya ikut perintah, Pak. Sumpah, saya tidak tahu kalau dia akan membakar motor itu. Saya hanya disuruh mendiamkan gadis itu, dan memastikan tidak ada yang melihat kami di sana, kata Johnny terengah-engah, suaranya pecah. Bima menarik kursi di hadapan Johnny. "Tono sudah kami tahan. Bukti pembakaran motor dan pemerasan sudah sangat jelas. Laporan forensik kami menunjukkan bahwa bensin yang digunakan sama dengan yang dibeli oleh Tono sebelum kejadian. Bukti ada, saksi ada, dan pengakuan gadis itu konsisten." Jelas Bima sengaja memperlihatkan betapa kuatnya jeratan hukum yang mengikat Tono. "Anda terlibat dalam pemerasan. Itu kejahatan. Tapi kalau Anda mau memberikan keterangan yang jujur, sedetail mungkin, kami bisa mempertimbangkan status Anda sebagai saksi yang kooperatif. Saya ingin semua yang terjadi, dari awal Tono bertemu gadis itu, hingga saat motor itu terbakar. Jangan ada yang ditutupi, meski itu detail kecil," tuntut Bima. Johnny menelan ludah. Kepalanya terasa pusing. Ia tahu, masa depannya tergantung pada kejujurannya saat ini. Ia mulai bercerita, mulai dari bagaimana Tono yang arogan itu memang sudah merencanakan untuk memeras Risa setelah insiden di jalan raya. Tono tidak puas hanya memarahi Risa. Tono ingin uang. 3 juta rupiah adalah harga diri Tono yang terluka karena dihadapkan dengan seorang gadis operator. Johnny menceritakan bagaimana Tono mengatur pertemuan itu, bagaimana Tono menggunakan kekuasaannya untuk menekan Risa, dan bagaimana kemarahan Tono meledak ketika Risa melawan, yang berujung pada penganiayaan fisik. Puncaknya, Tono yang panik karena merasa diawasi oleh beberapa warga sekitar, memutuskan membakar motor Risa sebagai bentuk intimidasi dan penghilangan barang bukti, setelah sebelumnya menuduh Risa sengaja pergi membeli bensin. Bima mendengarkan setiap detail dengan saksama. Keterangan Johnny sangat klop dengan rekaman CCTV di sekitar lokasi pemerasan dan juga laporan yang dibuat oleh Risa. "Baik, terima kasih atas kejujuran Anda, Johnny," kata Bima, beranjak dari kursinya. "Saya akan serahkan kasus Anda ke bidang profesi dan pengamanan. Tapi setidaknya, Anda sudah mengambil langkah yang benar. Penahanan Anda akan bersifat sementara, dan kami akan melihat sejauh mana kerja sama Anda di persidangan nanti." Johnny hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu, meskipun ia lolos dari tuntutan seberat Tono, seragam yang ia kenakan sudah ternoda. Beberapa meter dari ruang interogasi, di lobi utama, Risa sedang berbincang pelan dengan Bapak Dharma. Risa baru saja menyelesaikan pernyataan tambahan terkait kronologi setelah insiden di jalan. "Semua sudah lengkap, Nak Risa. Keteranganmu sangat kuat, apalagi dengan adanya saksi-saksi dan bukti medis dari penganiayaan. Sekarang, kita hanya perlu menunggu proses hukum," kata Dharma, menyimpan berkasnya. Risa menghela napas lega. Ia memang lelah,
Seluruh tubuhnya terasa pegal, dan hatinya masih menyimpan luka dari kekerasan yang ia alami. Saya hanya berserah, Pak Dharma. Saya tahu, Allah itu tidak pernah tidur. Saya yakin Allah memberikan saya kekuatan untuk melawan, dan Allah pasti membuka mata para penegak hukum yang jujur, ujar Risa, tatapannya kini lebih tenang. Dharma mengamati Risa. Gadis ini memang berbeda. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan spiritual yang luar biasa. Kekuatan itu yang membuatnya berani menghadapi polisi arogan yang bersenjata. Satu hal lagi, Nak Risa. Saya dengar dari sumber internal, Inspektur Bima bekerja sangat cepat. Mereka tidak main-main. Kemungkinan besar, Tono dan rekannya sedang menghadapi kesulitan besar saat ini. Bisik Dharma, tersenyum kecil. Risa terkejut. Ia tidak tahu menahu tentang Tono yang sudah ditahan. Apa maksud Bapak? Tanya Risa. Ya. Jangan khawatir. Mereka sudah tahu siapa pelaku pembakaran motor itu, dan sepertinya pelaku tidak bisa mengelak. Saya yakin, kita tidak perlu menunggu lama sampai kasus ini disidangkan secara terbuka. Tapi ini hanya antara kita, jangan bicarakan di luar ya. Tambah Dharma, memastikan Risa menyimpan informasi ini rapat-rapat. Rasa syukur yang mendalam membanjiri hati Risa. Ia membungkuk, mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Dharma, dan mereka pun berjalan keluar, menuju kendaraan Dharma. Sementara itu, di ruangan Kepala Kepolisian Resor, Inspektur Bima berdiri tegak di hadapan komandan. Di atas meja, terhampar semua bukti, laporan forensik motor Risa, berkas penahanan Tono dan Joni, serta rekaman CCTV yang menguatkan adegan pemerasan dan penganiayaan. Lengkap, Komandan. Tono sudah ditahan secara resmi. Joni kooperatif, memberikan semua keterangan yang menguatkan tuduhan terhadap Tono. Pembakaran barang bukti ini adalah upaya panik Tono untuk menghilangkan jejak, dan itu justru menjadi bumerang paling fatal bagi dirinya, lapor Bima. Komandan menatap tumpukan berkas itu dengan wajah tegang. Reputasi institusi berada di ujung tanduk. Kerja bagus, Bima. Kau telah membuktikan bahwa seragam ini masih memiliki kehormatan, puji Komandan. Sekarang, fokus kita adalah persidangan. Kita harus transparan dan tegas. Masyarakat menunggu. Kita tidak bisa menutupi aib ini. Justru kita harus tunjukkan bahwa anggota yang salah akan ditindak, seberat apapun pangkatnya. Siap, Komandan. Semua bukti dan saksi sudah kami siapkan. Jaksa penuntut umum sudah menerima koordinasi awal. Kami pastikan Tono tidak bisa lolos dari hukuman seberat-beratnya. Jawab Bima yakin. Baik, besok pagi, kita akan adakan konferensi pers. Semua mata akan tertuju pada kita. Pastikan Risa dan pengacaranya siap. Dan pastikan Tono, si polisi arogan itu, menghadapi konsekuensi dari semua kejahatan yang ia lakukan. Perintah Komandan, mengetuk meja, menandakan bahwa babak akhir dari kasus ini akan segera dimulai. Bima memberi hormat. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pertarungan untuk memastikan keadilan bagi Risa, dan untuk membersihkan nama institusi yang telah dicoreng oleh kesombongan seorang perwira. Malam itu, ketegangan menyelimuti kota. Semua pihak tahu, pagi hari akan membawa mereka ke meja hijau. Tempat kebenaran dan keadilan akan diuji di hadapan publik. Semua sudah siap. Semua mata menunggu. Pagi itu datang dengan atmosfer yang berat. Namun Risa merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sudah memohon petunjuk pada Allah semenjak subuh. Di dalam hati, ia tahu, hari ini adalah hari penentuan. Dharma menjemput Risa tepat pukul 7 pagi. Pengacara senior itu tampak rapi dan sangat siap. Di mobil, Dharma menjelaskan lagi garis besar strategi mereka. Kita tidak akan banyak bicara, Nak Risa, ujar Dharma sambil menyetir pelan. Komandan sudah memutuskan transparansi penuh. Inspektur Bima dan timnya sudah melakukan kerja yang sangat baik. Kita hanya perlu menguatkan narasi bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi, dan pelaku harus bertanggung jawab. Risa mengangguk, sorot matanya tajam. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang lemah. Perjuangannya, pukulan yang ia berikan pada Tono, semuanya kini menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Bapak, saya sudah siap, jawab Risa dengan suara yang tenang. Bagus. Ingat, hari ini bukan hanya tentang pembalasan, tapi tentang membersihkan nama baikmu, dan yang terpenting, menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Kita tunjukkan pada publik bahwa seragam itu tidak kebal hukum. Dharma tersenyum penuh makna. Tak lama kemudian,
mereka tiba di markas kepolisian resor. Suasana di lobi utama sudah seperti pasar. Puluhan kamera dari berbagai stasiun televisi dan media cetak sudah berjejer rapi. Ruangan konferensi pers disesaki wartawan yang berebut posisi terbaik. Dharma dan Risa ditempatkan di sebuah ruangan tunggu VIP, terpisah dari hiruk-pikuk media. Di sana, Inspektur Bima menyambut mereka. "Nak Risa, pengorbanan dan keberanianmu telah membuahkan hasil," kata Bima, menjabat tangan Risa dengan hormat. Tono dan Joni sudah berada di sel tahanan. Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. "Alhamdulillah," bisik Risa, rasa lega membanjiri dirinya. Bima memastikan semua detail. Motor Risa, meskipun hangus terbakar, tetap menjadi barang bukti utama. Laporan forensik mengenai sisa-sisa pembakaran itu sangat membantu mengaitkan Tono secara langsung dengan kejahatan penghilangan barang bukti. Tepat pukul 9 pagi, konferensi pers dimulai. Komandan Kepolisian Resor tampil di podium, wajahnya serius dan penuh wibawa. Inspektur Bima berdiri di sampingnya, membawa tumpukan berkas yang menjadi bukti-bukti. Saudara-saudara media, dan seluruh masyarakat Indonesia, Komandan memulai pidatonya dengan suara lantang. "Hari ini, kami berdiri di hadapan Anda semua untuk menunjukkan komitmen kami pada keadilan. Kami sangat menyesal atas peristiwa yang menimpa saudari Risa, seorang warga negara yang seharusnya kami lindungi." Komandan tidak bertele-tele. Ia mengakui bahwa Aibda Tono, bersama rekannya, telah menyalahgunakan wewenang secara keji. Ia merinci bagaimana Tono melakukan pemerasan, penganiayaan, hingga upaya pembakaran motor untuk menghilangkan jejak kejahatannya. "Kami tidak akan menoleransi arogansi. Seragam ini adalah kehormatan, bukan tameng untuk berbuat kejahatan," tegas Komandan. "Oleh karena itu, kami telah mencopot Tono dari jabatannya, dan ia kini ditahan sebagai tersangka kriminal umum, menghadapi pasal berlapis, termasuk pemerasan, penganiayaan, dan perusakan barang bukti." Seluruh ruangan gempar. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyambar. Kemudian, Komandan mempersilakan Inspektur Bima untuk memaparkan bukti. Bima memutar rekaman CCTV dari minimarket, meskipun sedikit buram, namun jelas menunjukkan motor Risa dibawa oleh Tono sebelum dibakar. Bima juga menunjukkan laporan forensik yang mengkonfirmasi bahwa motor itu dibakar dengan akseleran yang dibawa oleh Tono. "Bukti ini tidak bisa dibantah," ujar Bima. "Tono telah mencoba menutupi kejahatannya, dan itu justru menjadi penguat utama kasus ini." Di akhir presentasi, Risa dan Dharma dipersilakan maju. Risa berdiri di depan para wartawan, membiarkan matanya menatap lurus ke kamera. Ia tidak perlu berbicara panjang lebar. Kehadirannya di sana sudah mewakili semua yang terjadi. Seorang wartawan berteriak, "Nak Risa, bagaimana perasaan Anda melihat keadilan mulai ditegakkan?" Risa menarik napas. "Saya hanya ingin semua tahu. Kami rakyat kecil, juga punya hak. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang merasa kuat dan berhak menindas. Saya percaya, Allah tidak tidur," ucap Risa, singkat, padat, dan menusuk. Ucapan Risa itu langsung menjadi headline utama. Selesai konferensi pers yang berlangsung dramatis itu, Dharma membawa Risa kembali ke mobil. Di tengah kerumunan media yang masih sibuk, Dharma tersenyum bangga. "Kau melakukannya dengan baik, Nak Risa," puji Dharma. "Ini adalah kemenangan besar, kemenangan moral, dan kemenangan hukum. Kasus Tono akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, dan tekanan publik yang masif, hampir mustahil bagi Tono untuk lolos dari hukuman penjara yang berat. Ia bukan hanya kehilangan pangkat, kehormatan, dan pekerjaannya, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum atas arogansi dan kekejiannya." Dalam perjalanan pulang, Risa menyandarkan kepalanya ke jendela mobil. Matanya menatap jalanan kota yang ramai. Semua sudah berakhir. Perjuangan berat yang ia lalui, mulai dari pukulan di warung kopi, kebakaran motornya, hingga keberaniannya melawan polisi arogan itu, kini telah mencapai titik akhir. Ia telah mendapatkan keadilan yang ia cari. "Terima kasih, Bapak Dharma." "Terima kasih banyak," kata Risa. Suaranya sedikit bergetar karena haru. Dharma hanya mengangguk. Ia tahu, yang patut dipuji bukanlah dirinya, melainkan keberanian gadis operator warnet yang berani menantang kegelapan dengan tangannya sendiri. "Semua sudah diatur oleh Allah, Nak Risa. Kau hanyalah alat untuk menegakkan kebenaran," jawab Dharma. Risa tersenyum tipis. Kini, ia bisa kembali bekerja, kembali pada kesibukan sehari-hari,
namun dengan kepala tegak. Ia tidak lagi takut. Kisahnya akan menjadi cerita di seluruh negeri. Pengingat bahwa sebesar apapun kekuasaan seseorang, keadilan pada akhirnya akan selalu mencari jalannya sendiri, dipimpin oleh hati yang berani. Di balik tembok penjara, Tono, si polisi arogan, kini hanya bisa merenungi nasibnya. Ia sudah terkapar, bukan hanya karena pukulan Risa, tetapi karena beratnya konsekuensi hukum yang menanti, hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar luka fisik. Keadilan telah bersuara. Dan itu adalah suara seorang gadis operator warnet yang sederhana, namun memiliki hati sekuat baja. Semua mata sudah melihat. Semua sudah selesai. Semua sudah terungkap.